Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan beberapa poin materi yang telah dibahas minggu lalu dan beberapa tambahan materi lainnya. Selanjutnya, dalam kontrol kualitas dalam konstruksi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Poin selanjutnya yaitu dengan melindungi pekerjaan yang telah selesai. Setelah konstruksi selesai, periksa dan uji produk akhir secara menyeluruh untuk memastikannya memenuhi semua spesifikasi dan standar kualitas. Ini termasuk memeriksa kegagalan atau masalah yang mungkin timbul selama waktu konstruksi. Lalu selanjutnya, melakukan audit dan pengujian. Audit dan pengujian rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah apapun yang mungkin terlewatkan selama masa konstruksi. Hal ini memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat untuk mempertahankan kendali mutu. Lalu selanjutnya ada materi baru, yaitu mengenai beberapa masalah kontrol kualitas yang umum dihadapi dalam konstruksi dan rekayasa. Yang pertama ada pengerjaan yang buruk. Penyebabnya karena pelatihan tidak memadai atau kurangnya pengawasan terhadap pekerjaan para pekerja dan jadwalnya yang terburu-buru. Efeknya terintegritas struktur terganggu, bahaya keselamatan, kebutuhan pengerjaan ulang. Lalu solusinya apa? Yaitu dengan menerapkan program pelatihan yang komprehensif, tingkatkan pengawasan, utamakan kualitas daripada kecepatan. Lalu yang kedua ada kekurangan material, penyebabnya bahan-bahan di bawah standar, kontrol kualitas tidak memadai selama pengadaan. Efeknya daya tahan berkurang, biaya pemeliharaan meningkat, dan penundaan proyek. Lalu solusinya apa? Solusinya dengan melakukan pemeriksaan material secara menyeluruh, bekerja sama dengan pemasok bereputasi baik. Lalu terapkan standar kualitas yang ketat. Lalu yang ketiga ada kesalahan rencana. Ini disebabkan oleh apa? Ini karena gambar yang tidak akurat atau spesifikasi tidak lengkap, miskomunikasi antara pemangku dan kepentingan. Efeknya kenapa? Akan terjadi apa? Yaitu rencana ulang yang mahal atau pengulangan konstruksi, ya, karena kan harus membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Konstruksi tidak ada yang memerlukan biaya sedikit, karena itu mahal harganya. Penundaan konstruksi dan perselisihan hukum. Lalu solusinya bagaimana? Yaitu dengan mengembangkan saluran komunikasi yang jelas antara tim desain dan pemangku kepentingan, dan memanfaatkan Building Information Modeling atau BIM untuk merencanakan sebuah gedung atau apapun itu untuk meningkatkan kolaborasi dan deteksi kesalahan, ya dengan meminimalisir kesalahannya. Lalu poin keempat, kurangnya kontrol kualitas. Penyebabnya akan terjadi apa? Yaitu protokol pemantauan dan pengujiannya tidak memadai. Lalu sistem manajemen mutunya yang tidak efektif. Efeknya akan terjadi apa? Variasi dalam pengerjaannya, terus ketidakpatuhan terhadap peraturan dan penolakan proyek. Solusinya bagaimana? Terapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat, lakukan inspeksi rutin, manfaatkan teknologi canggih seperti drone dan sensor untuk pemantauan pekerjaannya. Lalu yang kelima, faktor lingkungan. Penyebabnya fluktuasi cuaca, kondisi geologi, persyaratan perlindungan ekosistem. Lalu efeknya gangguan lokasi, penurunan kualitas material, dan bahaya keselamatan. Solusinya bagaimana? Yaitu dengan memantau ramalan cuaca dan menyesuaikan jadwal yang sesuai, dan melaksanakan survei lokasi secara menyeluruh untuk menilai risiko geologi, serta menerapkan praktik yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang keenam ada perencanaan yang tidak memadai. Penyebabnya manajemen proyek yang buruk, risiko yang diremehkan, perencanaan kontingensi yang tidak memadai, lalu dampaknya jadwal melebihi batas, perbedaan anggaran, dan kualitas terganggu. Solusinya bagaimana? Lakukan penilaian risiko yang komprehensif, kembangkan rencana proyek terperinci dengan memungkinkan yang sudah ada, pekerjaan manajer proyek yang berpengalaman. Lalu selanjutnya ada saran-saran dalam pelaksanaan kontrol kualitas.
Yang pertama, tetapkan sasaran kualitas yang jelas. Tetapkan standar mutu dan harapan untuk setiap proyek. Pastikan keselarasan dengan peraturan industri, kewajiban kontraktural, dan persyaratan klien. Sasaran yang jelas berfungsi sebagai panduan selama proses konstruksi. Lalu, yang kedua, mengembangkan rencana pengendalian mutu yang komprehensif. Kembangkan rencana komprehensif yang menguraikan prosedur pengendalian mutu, inspeksi, dan pengujian khusus yang akan dilakukan pada berbagai tahap proyek. Tinjau dan perbarui rencana pengendalian mutu secara berkala untuk beradaptasi dengan perubahan persyaratan proyek. Lalu yang ketiga ada melatih dan memberdayakan tenaga kerja. Memberdayakan pekerja untuk bertanggung jawab atas kualitas dalam memberikan harapan yang jelas, sumber daya yang memadai, dan peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Tenaga kerja yang terlatih dan terlibat dengan baik memberikan kontribusi yang signifikan untuk mempertahankan standar konstruksi yang tinggi. Lalu, selanjutnya, yang keempat, terapkan protokol inspeksi dan pengujian yang efektif. Kembangkan dan terapkan protokol yang efektif untuk melakukan inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan pada tahap-tahap kritis proyek. Gunakan praktik terbaik di industri, kode, dan standar yang relevan sebagai dasar untuk protokol-protokol ini. Lalu dokumentasikan hasil inspeksi dan pengujian dan atasi masalah apapun dengan segera untuk mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan. Lalu yang keenam, memantau dan poin yang kelima, memantau dan mengevaluasi kinerja kualitas secara berkala, analisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, masalah yang berulang, dan area yang perlu ditingkatkan. Gunakan informasi ini untuk menerapkan tindakan perbaikan, penyempurnaan proses, dan mencegah masalah terkait mutu agar tidak terulang kembali. Lalu, yang keenam, dorong kolaborasi dan komunikasi. Dorong komunikasi rutin di antara pemangku kepentingan proyek, termasuk tim konstruksi, subkontraktor, pemasok, maupun klien. Meskipun fasilitas umpan balik untuk mengatasi masalah kualitas, klarifikasi harapan, dan menyelesaikan masalah dengan segera. Pendekatan kolaboratif memastikan bahwa semua orang selaras dan bekerja untuk mencapai standar kualitas tertinggi. Lalu yang ketujuh ada merangkul teknologi dan solusi digital. Jelajahi aplikasi perangkat lunak, perangkat seluler, dan platform berbasis cloud yang menyederhanakan proses manajemen kualitas. Solusi ini memungkinkan dokumentasi yang efisien, kolaborasi waktu nyata, pelaporan otomatis, dan analisis data. Merangkul teknologi menyederhanakan tugas kontrol kualitas dan meningkatkan akurasi serta memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih efektif. Lalu selanjutnya, menetapkan proses manajemen kualitas pemasok. Tetapkan proses untuk mengevaluasi dan memantau kinerja pemasok, guna memastikan mereka memenuhi standar kualitas yang disyaratkan. Lakukan penilaian kemampuan mereka secara berkala, lacak kinerja mereka, dan tangani masalah terkait kualitas dengan segera. Lalu selanjutnya, ada poin belajar dari proyek, masa lalu, dan pelajaran yang dipetik. Jadi, seperti pengalaman yang telah dilalui itu dijadikan pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Dengan meninjau proyek-proyek sebelumnya secara berkala, adakan sesi pembelajaran dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan, nilai efektivitas praktik, pengendalian kualitas, dan terapkan perubahan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Dorong masukan dari tim proyek, subkontraktor, dan klien untuk mengidentifikasi peluang guna meningkatkan proses pengendalian kualitas. Lalu selanjutnya ada material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Material konstruksi inovatif merujuk pada bahan yang baru ditemukan atau dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kinerja, dan keberlanjutan dalam proyek konstruksi. Material-material ini sering berfokus pada efisiensi, ketahanan, pengurangan dampak lingkungan, serta kemudahan aplikasi di lapangan. Dalam dunia konstruksi yang semakin menuntut keberlanjutan dan efisien, material konstruksi inovatif memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian mutunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Beberapa poin dan materi tambahannya
yang telah dibahas minggu ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.